radiksnya 8. Saya ingatkan, jika bilangan desimal radiknya 10, bilangan biner radiknya 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sistem bilangan. Ya. Sistem bilangan ini biasanya dipelajari oleh teman-teman yang mendalami elektronika dasar maupun sistem jaringan. Jadi komputer jaringan atau elektronika dasarnya teman-teman harus memahami sistem bilangan, di mana pada sistem bilangan ini yang akan dibahas adalah bilangan desimal, biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Nah, keempat bilangan ini bisa dikatakan menjadi satu hal yang wajib bagi teman-teman yang mau mempelajari elektronika digital atau sistem jaringan. Ya, sebagai dasarnya wajib dipahami. Nah, sistem bilangan di dalam elektronika digital ini yang 4 tadi, biasanya tadi seperti saya sampaikan wajib dipelajari ya. Kenapa? Semua rangkaian digital konsepnya adalah menggunakan sistem bilangan yang tadi disebutkan ya. Ada yang walaupun pada dasarnya banyak elektronika digital menggunakan sistem bilangan biner, tapi komputer tidak bisa menerjemahkan bilangan desimal langsung ke, tidak semua bilangan desimal langsung diterjemahkan ke biner. Ada beberapa yang harus diterjemahkan melalui oktal atau heksadesimal. Sistem bilangan tadi yang umum, pokoknya umum, yang dasar sekali yang harus teman-teman kuasai jika teman-teman ingin mendalami elektronika digital, ya, maupun sistem jaringan, ya, 4 sistem bilangan tadi. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman, sistem bilangan yang 4 tadi itu menggunakan basis atau radiks sebagai penentu nilai sebuah bilangannya. Jadi nanti bilangan desimal memiliki basis atau radiks, bilangan oktal, bilangan biner, atau bilangan heksadesimal masing-masing memiliki basis atau radiks, ya, di mana basis atau radik ini merupakan penentu nilai sebuah bilangan. Ya. Nanti basis atau radiks ini yang menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan tersebut. Nah, yang jadi persoalan bagi teman-teman di dalam memahami sistem bilangan, karena sistem bilangan ini adalah menjadi fondasi bagi elektronika digital maupun ilmu jaringan, dan biasanya ini materinya ada di sekolah menengah kejuruan. Cuma masalahnya, sistem bilangan ini ada kaitannya dengan ilmu matematika. Yang saya alami ketika mengajar di SMK, sekolah menengah kejuruan, ada masalah ketika menyampaikan atau mengajarkan sistem bilangan, karena ya disadari atau tidak, banyak teman-teman di SMK yang ilmu matematikanya ini kurang diperhatikan. Padahal sistem bilangan erat kaitannya dengan ilmu matematika. Ya. Karena apa? Karena bilangan ini adalah komponen dalam matematika yang digunakan untuk perhitungan dan pengukuran. Sementara banyak teman-teman di sekolah menengah kejuruan yang itu tadi
tidak terlalu serius atau mendalami ilmu matematika, atau mungkin bisa dikatakan tanda kutip kurang menyenangi pelajaran matematika. Ya. Padahal, jika teman-teman yang mau mendalami ilmu digital maupun sistem jaringan, ilmu jaringan, mau tidak mau, ya, harus menyenangi matematika, karena tadi sistem bilangan ini bagian dari matematika. Nah, pertama saya akan coba bahas sistem bilangan desimal. Ya. Sistem bilangan desimal itu yaitu sistem yang menggunakan basis atau radix 10. Ya. Teman-teman harus ingat-ingat, yang dimaksud dengan sistem bilangan desimal, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10. Jadi nanti bilangan desimal itu hitungannya 10 pangkat. 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, bilangan desimal ini terdiri dari 10 angka desimal, dari mulai angka 0 sampai angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apa yang dimaksudkan, bagaimana yang dimaksud dengan radix dan basis itu, ya. Contoh, misalkan bilangan desimal 2678. Ini sebagai satu contoh, ya. Nah, konvensi penulisan yang umum adalah 2678. Ini di sini ada angka 10, posisinya lebih kecil dan ada di bawah. Kadang-kadang ada yang menulis dalam kurung. Nah, ini dibacanya 2678 basis 10 atau radix 10. Ya, jadi ini berarti angka ini adalah angka desimal. Ya, jadi penulisannya itu biasanya 2678 basis 10 atau 2678 des atau 2678D. Nah, bagi orang-orang yang mempelajari elektronika digital atau basis digital, dengan tulisan seperti ini, mereka memahami bahwa angka 2678 ini adalah bilangan desimal. Nah, pada bilangan di atas, teman-teman bisa perhatikan, ada 4 digit ya, 2678, berarti 2-nya adalah 2 ribuan, 6-nya 600-an, 7-nya 70-an, 8-nya 8 satuan. Karena dia basisnya basis 10 atau basis desimal. Sehingga angka 2 ini yang paling kiri, kalau kita lihat ini paling kiri, mempunyai arti yang paling besar di antara 4 digit. Di antara 4 digit yang ada, angka 2 ini mempunyai arti paling besar. Nah, di dalam sistem bilangan ini disebut dengan most significant digit atau digit yang paling besar. Sering disebut MSD. Inilah MSD-nya. Pokoknya setiap bilangan desimal yang ada di sebelah kiri di sini, ya. Kalau dilihat ada di sebelah paling kiri, itu berarti digit yang paling besar. Ini biasa disebut MSD, most significant digit. Ya. Sedangkan angka 8 mempunyai arti yang paling kecil di antara 4 digit ini, ya, yang ada dan disebut digit paling kecil, less significant digit, LSD ya. Jadi kalau angka 2 ini adalah MSD-nya, angka 8 ini adalah angka LSD-nya. Ya. Nah, kita coba perhatikan tabel berikut, ya. Jadi yang disebut radix itu ini, ya. Jadi bilangan desimal itu radixnya radix 10 atau basis 10, sehingga 2678, ya. Maka MSD-nya adalah 2, LSD-nya 8. Nah, radixnya 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Jadi biasanya pangkatnya itu kalau MSD, kalau misalkan angkanya 4 digit, maka yang paling besar itu pangkatnya itu min 1. Jadi kalau 4 berarti 3. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Ingat, faktornya
yang paling penting adalah radiknya. Ya, jadi angka apapun nanti radiknya. Karena tadi dikatakan 2678 ini adalah desimal, ya tadi kita contohkan desimal, maka radiknya radik 10, basisnya basis 10. Nah, LSD-nya adalah pangkat 0, kemudian berikutnya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 disesuaikan dengan berapa digit bilangan desimal tersebut. Sehingga ketika sudah ada radiknya 10, kemudian angkanya 2678, maka di sini nilainya 2 kali 10 pangkat 3. Jadi, digitnya dikalikan dengan radiksnya. 2 kali 10 pangkat 3, 6 dikali 10 pangkat 2, 7 dikali 10 pangkat 1, dan 8 dikali 10 pangkat 0. Yang perlu teman-teman pahami, bahwa setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Ini yang harus dipahami, bahwa setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Nah, di sini 2 kali 10 pangkat 3 hasilnya 2000, 6 kali 10 pangkat 2 hasilnya 600, ya. 7 kali 10 pangkat 1 hasilnya 70, dan 8 kali 10 pangkat 0 hasilnya 8. Ya, sama dengan 8 kali 1, 7 kali 10, 6 kali 100, dan 2 kali 1000. Sehingga 2678 basis 10, jadi dibacanya seperti ini ya. 2678 basis 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 6 kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 ditambah 8 kali 10 pangkat 0. Nah, hasilnya 2000 ditambah 600 ditambah 70 ditambah 8. Ini dimaksud dengan sistem bilangan desimal. Yang kedua, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu adalah sistem bilangan yang menggunakan radik atau basisnya adalah angka 2. Ingat ya, tadi kalau bilangan desimal, ya, kalau bilangan desimal tadi radik atau basisnya 10, kalau bilangan biner radik atau basisnya 2. Nah, bilangan biner ini terdiri dari 2 angka, ya, 2 angka biner, 0 dan 1. Jadi yang dinamakan bilangan biner itu angkanya cuma ada 2, 0 dan 1. Dan radiknya, basisnya adalah 2. Bilangan biner disebut binary digit atau bit. Jadi bilangan biner ini 0 dan 1 ini sering disebut dalam istilah digital ini adalah binary digit atau bit. Nah, 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan byte. Jadi nanti pada tingkat lanjutnya akan saya coba jelaskan ya. 8 bit sama dengan byte. Ya mungkin teman-teman sering dengar istilah memori 8 kilobyte, 10 megabyte, segala macam. Nah, ini maksud dengan byte ini adalah 8 bit. Jadi kalau ada 8 digit binary ini, itu sama dengan 1 byte. Tapi kalau ada 4 digit, itu dinamakan nibble. Pada tahap berikutnya, nanti pendalaman bilangan, sistem bilangan, akan coba saya jelaskan. Di sini saya hanya masih menjelaskan tentang istilah dulu. Ya. Nah, contoh bilangan biner itu tadi. Karena bilangan biner ini terdiri 0 dan 1, saya kasih contoh bilangan biner ini 1101. Nah, ini adalah bilangan biner 4 digit. 1, 2, 3, 4, atau disebut 4 bit. Atau dalam istilah digital sering disebut ini 1 nibble. Ya. Karena 4 bit. 1, 2, 3, 4. Nah, berapa sih bilangan biner 1101 itu? Nah, kita buka. Nah, konvensi penulisan yang umum adalah nanti 1101 ada angka 2 kecil nanti di sebelah kanannya, biasa di bawah, atau dalam kurung. Jadi kalau ada angka 1101, di sininya
ada angka 2, di sebelah kanannya ada angka 2 kecil, ini pengertiannya adalah bahwa bilangan itu adalah bilangan biner. Jadi 1102 basis 1101 basis 2. Berarti ini bilangan biner. Atau 1101 bin atau 1101B. Sehingga dengan ada tanda ini tidak bisa dibaca sama dengan 1101. Nah, kalau bilangan desimal ya bisa disebut 1101. Tapi karena ini adalah bilangan biner tidak bisa disebut 1101. Sehingga kenapa ada kode-kode sini dalam sistem bilangan khususnya di elektronik digital ya basis supaya tidak tertukar bahwa ini adalah bukan angka 1101. Tapi ini adalah angka biner 1101. Pada bilangan di atas, kita perhatikan bit yang paling kiri, teman-teman bisa perhatikan yang paling kiri itu berarti yang ini angka 1 yang ini ya. Bit paling kiri dari depan kita ini merupakan bit yang paling besar. Nah, angka 1 yang ada di sebelah kiri ini disebut most significant bit atau MSB. Sementara nanti angka 1 yang paling kanan, ya, ini yang paling kecil, bit yang paling kecil ini disebut less significant bit atau LSB. Jadi di sini disebut MSB, di sini disebut LSB. Ya. Nah, kita perhatikan di tabel, ya. Tabelnya hampir sama dengan tabel yang tadi, cuma perhatikan radiksnya ini adalah angka 2. Kalau tadi angka 10, karena ini bilangan biner, maka radiknya adalah angka 2. Dimulai dari LSB 2/0, MSB-nya tergantung berapa digit. Karena ini 4 digit, 110141, maka MSB-nya 2/3. Jika nanti di sini digitnya adalah 5 digit, berarti MSB-nya ada di 2/4. Jika 6 digit, ada di 2/5. Ya. Tergantung nanti berapa digit bilangan binernya. Sehingga penjelasannya di sini 1 kali 2/3, 1 kali 2/2, 0 kali 2/1, 1 kali 2/0. Saya ingatkan lagi, setiap bilangan apapun, jika dipangkatkan dengan 0, ya, angka apapun dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Sehingga 1 kali 2/3, 2/3 itu 8, maka 1 kali 2/3 sama 8. 1 kali 2/2, 2/2 ini 4, 1 kali 4, hasilnya 4. Kemudian 0 kali 2/1, setiap bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. 1 kali 2/0, ini sama dengan 1 kali 1, dan hasilnya 1. Jadi, 1101 basis 2 atau bilangan biner 1101 itu sama dengan 1 kali 2/3 ditambah 1 kali 2/2 ditambah 0 kali 2/1 ditambah 1 kali 2/0. Hasilnya adalah 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Sehingga bilangan biner 1101 ini kalau dikonversi ke bilangan desimal ini sama dengan 13. Jadi angka 1101 dalam bilangan biner ini dalam bilangan desimal adalah angka 13. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya coba jelaskan bagaimana mengkonversi bilangan dari biner ke desimal, desimal ke biner. Oke, ini sistem bilangan biner. Kemudian yang ketiga, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu yaitu sistem bilangan yang memiliki radiks atau basisnya 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka oktal. Dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga bilangan oktal itu maksimal angka 7. Tidak mengenal angka 8 maupun angka 9. Contoh bilangan misalkan di sini 36. 36 ini bukan 36 desimal. Saya kasih contoh ini 36 ini 36 oktal.
konversi penulisan yang umum adalah 36 basis 8. Ini angka 8-nya lebih kecil, ada yang selalu nulis dalam kurung juga. Jadi dibacanya bagi teman-teman yang mau memahami bahwa di sini bukan 36 desimal, tapi 36 oktal. Atau ada yang nulis 36 OCT oktal atau 36 O. Ya, bukan 360, ini huruf O besar. Jadi, untuk penulisan bilangan oktal, biar dikenal oleh semua orang, ini 36 basis 8, ada angka 8 kecil, atau 36 OCT, atau 36 O. Nah, kita lihat. Ya, nah, sekarang kita lihat tabel bilangan oktal dari contoh yang tadi. Ya. Nah, di sini radiksnya 8. Saya ingatkan, jika bilangan desimal radiknya 10, bilangan biner radiknya 2, sementara bilangan oktal ini radiksnya 8. Ya. Tadi dicontohkan bahwa kita akan melihat angka atau digit 36 bilangan oktal. Karena ini ada 2 digit, sehingga radiksnya cuma ada 2, 8 pangkat 0 dan 8 pangkat 1. Jika bilangan oktal ini digitnya ada 3, di sini berarti bakal ada 8 pangkat 2. Jika digitnya ada 4 digit, bilangan oktal ini bakal ada 8 pangkat 3. Karena ini contohnya 2, sehingga 36 basis 8 itu sama dengan 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Dan 8 pangkat 1, 8, 3 kali 8, 24. 8 pangkat 0 sama dengan 1, maka 6 kali 1 sama dengan 6. Sehingga, ya, 36 basis 8 itu sama dengan 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Sama dengan 24 tambah 6, sama dengan 30 basis 10. Jadi, 36 basis 8 itu sama dengan 30 basis 10. 36 oktal itu sebenarnya 30 bilangan desimal. Jadi kalau di dalam oktal itu sama dengan 36, 36 kalau misalkan dikonversi ke bilangan desimal itu sama dengan 30. Nah, yang terakhir, sistem bilangan heksadesimal, yaitu sistem bilangan yang memiliki radiks atau basis 16. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka heksa, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Ya. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Angka ya. 16 sama 0. Ada 16 angka heksadesimal dari angka 0 sampai 9 dilanjut dengan A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, bilangan A, B, C, D, E, F ini maksudnya pada sistem heksadesimal itu A itu mewakili angka 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Jadi angka 10 sampai 15-nya diganti dengan huruf A, B, C, D, E, F yang harus teman-teman pahami ya di dalam bilangan heksadesimal. Contoh, saya kasih contoh di sini buat teman-teman, bilangan heksadesimal itu 2C misalkan. Ya. Maka konvensi penulisan yang umum adalah 2C basis 16. Sehingga nanti dengan melihat 2C ini memahami bahwa oh ini bilangan heksadesimal. 2C basis 16 atau 2C hex atau 2CH. Ya, jadi ini menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan heksadesimal. Kalau melihat angka seperti ini, bisa saja tanpa harus ada kode 16 ini, basis 16 ini, oh ini udah mengenal bahwa ini bilangan heksadesimal. Tapi seandainya digit yang kedua ini adalah misalkan 929, jika tidak menggunakan basis 16, basis 16, dianggapnya ini adalah 29. Padahal 29 ini bukan 29 bilangan desimal, tapi 29 heksadesimal. Kenapa harus menggunakan kode seperti ini? Tapi di sini saya kasih contoh bilangannya adalah 2C. Kita lihat di tabel.
radiksnya, ingat, untuk heksadesimal radiknya 16. Ya. Dan digitnya tadi ada 2 yang dicontohkan, 2C. Jika 3 digit, berarti sini ada 16 pangkat 2 dan seterusnya, seperti yang tadi disampaikan. Karena ini adalah 2C, digitnya ya 2 digit, maka 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. Maka 2C itu sama 2 kali 16 pangkat 1, C kali 16 pangkat 0. Nah, ingat bahwa C itu adalah angka 12. A angka 10, B angka 11, C angka 12. Ini yang harus teman-teman hafal. Ya. Sehingga 2C basis 16 sama 2 kali 16 pangkat 1 ditambah C kali 16 pangkat 0. Sama dengan 32, karena ini 16 kali 2, 32. C ini ada 12, dan setiap bilangan apapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Sehingga 12 kali 1 sama 12. Nah, hasilnya adalah 44 basis 10. Jadi, yang dimasukkan 2C pada bilangan heksadesimal itu, jika dikonversi ke bilangan desimal itu sama dengan 44. Nah, bagaimana konversi sebaliknya dari heksadesimal ke desimal? Atau misalkan dari heksadesimal ke oktal, dari heksadesimal ke biner, dari biner ke heksadesimal, dari biner ke oktal, dan dari bilangan desimal ke bilangan biner, dari desimal ke oktal, dari desimal ke heksadesimal. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan pada khusus membahas masalah konversi bilangan. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup menyampaikan sistem bilangan yang ada di dalam elektronika digital. Jadi ada 4 sistem bilangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar di elektronika digital atau di sistem jaringan. Jika ini bermanfaat, silahkan teman-teman share kepada teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.